Kembali bersama gua Reso Herman. Hari ini kita mau bikin spaghetti basil pesto ya. Basil pesto, apa itu basil pesto? Makanan Itali. Gua bilang spaghetti, tapi sebenarnya kita hari ini akan pakai fettuccine ya. Sama aja, pasta ya. Bentuknya saja yang beda gitu ya. Yuk kita langsung lihat bahan-bahannya ya. Nah, jadi untuk hari ini kita pakai bahannya boleh dibilang lumayan premium. Lumayan autentik nih. Bukan Pertamax. Bukan Pertamax. Apalagi apa tuh zaman dulu apa namanya? Super TT. Wah, itu sekarang udah nggak ada ya kayaknya. Udah nggak ada itu Super TT. Pertamax Turbo. Nah, jadi kita nih menggunakan basil ya. Ini daun basil ya. Daun basil itu mirip, bentuknya mirip daun kemangi, tapi bukan ya. Wanginya beda ya. Di sini gua murni daun basil. Di beberapa restoran kita intermezzo nih, cerita dikit tentang di industri ya, karena gua ini kan chefnya memang pengalaman di industri, bukan jebolan televisi ya. Mohon maaf loh ya. Jadi gua dididik itu sekolah kuliner, dari sekolah kuliner gua nyambi kerja, lulus kuliah pun gua terus kerja di industri. Jadi memang gua itu didikan dari professional kitchen industri, gua bukan ikutan lomba-lomba gitu, bukan ya. Nah, di industri situ, di restoran sana banyak makan basil pesto itu ya, spaghetti pesto kok bisa hijau banget. Biasanya suka dicampur sama daun bayam, daun basilnya. Ya, daun basilnya suka dicampur bayam biar warnanya lebih hijau. Cuman di resep kali ini kita bikin yang autentik, tidak pakai gitu-gituan ya. Langsung yuk kita balik lagi. Jadi gue pure daun basil ya, ini daun basil asli, bawang putih, kacang mede ya, kacang mede goreng. Nah, satu-satunya yang tidak autentik nih kacang mede. Karena kalau resep autentik Italiano ya, resep Itali, itu harusnya pakai kacang pine nut. Ya, PINE, pine nut ya. Cuman di Indonesia tidak ada yang jual kacang pine nut, itu jarang sekali. Jadi kita ganti dengan kacang mede. Kalau ada pun gue pakai pine nut nih pas ini ya. Untuk kejunya sendiri, di sini gue tidak pakai keju bubuk ya. Suka banyak tuh yang komplain tuh di video gue zaman dulu kan. Bang, lu pakai keju kok keju bubuk yang parmesanan sih, emang nggak pakai yang asli kan lebih enak. Ya kan kita menyesuaikan budget ya. Nah, yang untuk kali ini, video kali ini budgetnya gue bikin lebih nih ya. Kita beli yang asli nih ya, nih. Parmesan ya, keju asli, parmesan. Bang, parmesan nggak enak, mau yang lebih enak lagi ada namanya Romano cheese. Kalau ketemu silahkan beli. Kalau lu bisa nemu di Indonesia. Kalau enggak ya jangan ngomong lu. Harganya juga fantastiko ya kan. Iya, ini aja udah agak mahal. Nah ya, ini kita parut ya, keju parmesan aslinya nih kita parut ya. Nanti kita giling nih, kita bikin pestonya ini. Pesto itu jadi basil pesto ini sama olive oil ya. Di sini gua tidak pakai EVOO atau extra virgin olive oil, gua nggak pakai. Kenapa? Karena ini untuk bikin pesto, nggak perlu yang extra virgin olive oil itu lebih cocoknya untuk bikin salad gitu ya. Ini kita bikin basil pestonya. Untuk isian pastanya sendiri nanti gue pakai salmon ya. Pestonya udah mahal, masa isiannya murah-murah, nanggung dong ya kan. Kita bikin juga sekalian yang premium. Kita pakai daging salmon. Ini jamur bukan sembarang jamur, ini jamur portabello ya. Oh, dikira mau pantun ya. Ini jamur bukan sembarang jamur. Cakep. Lanjutannya apa ya? Ya masak udah agak berumur. Salah ya. Nah, ini jamur portabello ya atau portabella. Nggak tahu yang mana benar, portabello apa portabello ya. Ini jamurnya gede, bulat ya. Nanti cek aja di Instagram, nanti gue posting deh kayak apa bentuknya. Jamurnya gede, nanti kita potong-potong jadi begini ya. Ini bukan jamur champignon biasa, bukan. Nanti kita tumis dengan sedikit bawang bombay untuk aromatiknya aja ya. Oke, daripada kebanyakan ngomong, udah kelamaan durasinya, kita langsung bikin aja basil pestonya. Oke. Oke ya, jadi ini kita langsung aja masukin ya. Menggunakan blender ya. Blender, kacangnya masukin. Kalau punya food chopper lebih bagus lagi ya.
Kalau punya food chopper tuh tahu kan, food chopper yang biasa buat giling daging siomay, buat giling daging otak-otak. Nah ya, ini udah gue masukin ya, sekitar 150 mili. Itu apa? Olive oilnya tadi gue pindahin. Nah tapi nanti kalau terlalu kental, nanti gue tambahin lagi olive oilnya ya. Kita lihat dulu aja. Iya, dia agak kental. Nah ya, selagi dia ini kan masih belum hancur semua nih. Kita aduk-aduk dikit ya, kita aduk-aduk dikit ya. Oke, ini masih ada sisa minyaknya nih. Nah udah sayang nih ya. Oke, kita blender lagi. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat gimana. Nah, udah lumayan hancur nih ya. Ini udah lumayan hancur ya. Gua tidak akan tambahin minyaknya lagi ya, walaupun agak seret. Kenapa? Karena kalau ditambahin minyaknya lagi, dia akan terlalu berminyak ya. Dia akan terlalu berminyak, malah jadi nggak enak. Ya, jadi biarin aja. Dan pesto itu tidak harus terlalu halus ya, nggak harus. Kita lagi sekali lagi. Nah ya. Oke, ini udah ya. Tuh. Ya lihat ya. Tidak perlu terlalu halus ya. Agak kental ke kasar-kasar dikit begini nggak apa-apa ya. Kalau terlalu halus malah nggak enak. Tidak seperti pesto, dan juga kalau kita tambahin minyaknya terus, nanti malah terlalu berminyak ya. Nanti kita masak jadi terlalu berminyak malah nggak enak ya. Ya, cium aromanya nih. Nah, warnanya hijau. Ini warnanya hijau ya, tapi nanti begitu dipakein makanan, dia warna hijaunya nggak terlalu tajam ya. Jadi makanya kalau anda itu kalian beli spaghetti pesto ya di restoran, warnanya bisa hijau banget, itu mencurigakan. Jangan-jangan pestonya dicampur bayam ya kan? Nah ya. Oke. Nah, sip ya. Ini pestonya udah jadi ya. Selanjutnya gue akan rebus, kita punya fettuccine dulu ya. Nanti kita rebus dulu. Selanjutnya setelah kita rebus, nanti akan gue tunjukin cara ngolahnya. Oke? Tadi kan kita udah rebus spagettinya ya. Tadi kan gue bilang gue mau rebus pastanya. Gue nggak syuting videonya karena menurut gue rebus spaghetti kalian udah ngerti lah ya. Air panas masukin, iya kayak rebus bakmi lah. Air panas masukin. Rebus kurang lebih, baca aturannya ya, 12 sampai 13 menit, ada yang 10 sampai 11 tergantung jenis mereknya ya. Mau al dente, mau sedikit lebih lembek, selera ya. Nah, yuk balik ke bahannya. Jadi ini udah gue rebus ya, gue pakai fettuccine kali ini, nggak pakai spaghetti. Nah, kita akan bikin pestonya ini pakai salmon sama portobello mushroom ya. Jadi it's a real authentic Italian food ya. Kalau soal makanan Italia ini gue cukup tahu banyak. Kenapa? Karena memang dulu gue pernah punya proyek ya. Kita bikin restoran Italia bareng sama temen ya. But it's already closed down. Udah tutup, sayang sekali ya. Kita masukkan sedikit olive oil. Oke. Kita kecilin apinya. Ini gue ada bawang bombay sama bawang putih ya, dicincang. Kita tumis sedikit. Kita bikin setengah aja ya. Kita bikin setengah dari dulu semuanya. Pengennya nggak muat soalnya. Ya. Oke, kita masukin salmonnya. Salmon. Tahan kiri, tahan kiri. Ya. Jadi makiri dong. Makiri. Mushroom, kalau perempuan dia barum. Sekali lagi ya, mohon maaf, ini kita bukannya mau ngelucu, emang sengklek dari sononya ya. Tombolnya rusak. Kabel hijaunya kendor. Bawaan pabrik. Nggak bisa diubah ini. Emang begini. Iya. Ini nih kalau orang bule ya, orang Italia gitu suka pakein wine dikit ya, di flambe, buar gitu. Cuman kalau kita yang nggak usah lah ya, ya kan. Nggak boleh.
Kita nggak usah lah, mau pakai kaldu boleh atau tambah air ya. Nih gua kasih air dikit deh nih. Kita pakai air dikit boleh ya. Ya. Kita panasin. Ya, kita panasin. Kita kasih air dikit ya. Oke. Kita kasih air dikit. Ya. Kalau dikasih alkohol naik tuh apinya. Cuman nggak usah lah ya. Udah nih, ini udah matang nih ya. Tuh. Kelihatan ya, udah mulai matang. Kita masukin pastanya dulu. Pastanya dulu. Ya. Kita masukin pastanya dulu. Nah ya. Oke, pastanya masuk. Ya. Matiin. Kita matiin dulu. Kita masukin pestonya ya. Kita masukin pestonya. Masukin pestonya. Sedikit garam. Ya. Garam sama sedikit lada ya. Di sini gue pakai lada putih, kalau mau pakai lada hitam boleh. Cuman gue kurang suka ya kalau pakai lada hitam, warnanya malah makin gelap gitu. Jadi mending pakai lada putih juga is oke ya. Oke. Ini kita aduk ya. Kita aduk. Oke. Kalau terlalu lengket bisa dibantu pakai spatula ya. Karena si pesto ini bawaannya dia agak kental ya. Tuh ya. Oke. Ini posisi api udah panas, udah mati ya. Jadi kalau pesto itu dimasukinnya terakhir ya. Karena kalau dimasukinnya di awal nanti pestonya itu dia minyaknya keluar ya. Minyaknya keluar, gosong atau dia nggak nempel sama pastanya. Jadi nggak nempel gitu, jadi kepisah. Nah kalau dimasukin terakhir begini kan dia nempel nih ke spagettinya, lihat kan? Tuh ya. Oke, nah. Nggak usah pakai bumbu-bumbu terlalu gimana, karena dia udah mengandung ini nih ya. Udah ada bawangnya, udah ada apalagi tadi, udah pakai kejunya kan, udah enak ya. Terakhir kita tinggal coba apa yang kurang, kita coba ya. Kita puter-puter dulu nih. Kita coba dulu ya. Delicioso. Oke. Tapi kurang asin sih buat gue. Maaf ya. Udah enak, cuman kurang asin aja. Sip, kita tinggal plating. Sip, kita plating. Kita plating aja ya. Oke. Kita tambah lagi mainannya di tengah. Ya. Oke, sip. Kita mainin di samping ya. Salmonnya. Salmonnya. Ya, ini kan ada salmonan ya, pakai salmon ya. Pakai jamurnya. Ya. Salmonnya lagi ya. Jamurnya. Oke. Salmonnya harus banyak nih kan. Kalau nggak ada isinya nggak enak di antar. Ya, tuh salmonnya ya. Oke. Kita bersihin. Nah, ini biar lebih cantik ya, kita tambahin sedikit daun basil tambahan ya. Oke, daun basil yang tadi gua simpen dikit ya. Sebelum di blender tadi gua simpen beberapa biji untuk hiasan. Nah, ya. Oke. Spaghetti ala pesto ya, spaghetti with pesto. Pesta pora. Oke. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gua aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.